Perkenalkan, nama saya Anastasia Angelina, NIM 2110417565, kelas A2 pagi semester 5. Mata kuliah e-marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan materi bab 2, yaitu think. Think, yaitu berpikir, adalah langkah pertama dalam proses strategis. Think, yaitu penelitian, perencanaan, dan strategi guna peluang digital untuk memenuhi tantangan komunikasi, pasar, dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Create, yaitu buat aset yang indah dari situs web dan video hingga spanduk dan aplikasi iklan. Gigi, gunakan saluran untuk mengarahkan lalu lintas ke aset tersebut dan bangunlah hubungan dengan pelanggan. Optimis, lacak dan analisis untuk memahami kinerja aset dan kampanye. Internet pada awal dikembangkan sebagai alat akademik untuk berbagi penelitian. Ini sangat ideal untuk pemasar yang cerdas. Bab ini membahas beberapa pertimbangan untuk riset pasar online. Strategi pemasaran konten menjabarkan blok bangunan untuk secara efektif menggunakan konten, bukan iklan untuk menjangkau khalayak. Merek diharuskan berpikir seperti penerbit yang berarti pertimbangan lebih dari sekedar produk akhir. Strategi dimulai dengan memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis atau masalah apa yang ingin dipecahkan. Kemudian mempertimbangkan konteks di mana bisnis dan para pesaingnya beroperasi dan menguraikan cara-cara kunci di mana bisnis dan merek dapat memperoleh keuntungan dan menambah nilai. Yang pertama, bagaimana mendefinisikan dan membedakan strategi bisnis, strategi pemasaran, dan strategi digital. Yang kedua, konsep-konsep kunci pembangunan yang penting untuk strategi apapun. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan saat menyusun strategi pemasaran digital. Konsep dan istilah kunci. Banyak yang harus kita ketahui. Ada application, program, interface, client trend manifesto, market share, metric, online reputation management, pay per click, return on investment, really simple, sophistication, search agency optimization, short mesh service. Simple object access protocol, strategi, tactic, with pair, extensible markup language. Apa itu pemasaran? Pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan. Pasar mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ini mendefinisikan mengukur ukuran pasar yang diidentifikasi oleh potensi keuntungan. Menurut Kotler tahun 2012. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara baru dan inovatif. Internet adalah media interaktif. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu memungkinkan untuk pertukaran nilai. Apa yang disebut agensi tradisional semakin baik dalam pemasaran digital, sementara agensi yang dimulai sebagai toko digital mulai bermain di ruang iklan tradisional. Pemasaran di internet tidak berarti membuang buku peraturan tentang prinsip pemasaran di bisnis. Alih-alih internet menyediakan lingkungan baru untuk membangunnya, keuntungan masih pendapatan dikurangi, biaya internet tidak mengubahnya.
Merek membangun loyalitas di antara pengguna yang menyukai produk atau layanan mereka. Lebih dari jenis pemasaran lainnya, pemasaran digital dapat diukur. Ini memberi kesempatan pada merek untuk membangun pengalaman merek yang disesuaikan dan dioptimalkan bagi konsumen. Memahami strategi pemasaran, strategi bisnis dan merek. Merek adalah kapal nilai dalam persamaan ini. Merek tersebut membenarkan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambahnya bagi kehidupan orang. Nilai merek diukur berdasarkan ekspektasinya, seberapa sadarkah orang-orang terhadap merek. Apakah itu memegang asosiasi positifnya nilai yang dirasakan, seberapa loyalkah orang terhadap merek. Ketika Anda memiliki jawaban untuk pertanyaan ini, Anda dapat merumuskan strategi pemasaran untuk mengatasi tantangan atau tujuan yang Anda temukan. Strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan dan tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Strategi yang efektif melibatkan pembuatan serangkaian keputusan yang diinformasikan dengan baik tentang bagaimana merek, produk atau layanan harus dipromosikan. Merek yang berupa menjadi segalanya bagi semua orang berisiko menjadi tidak fokus atau kehilangan kejelasan proporsi nilainya. Memahami lingkungan. Lingkungan bisnis dan merek biasanya akan mempertimbangkan pengaruh politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan atau PESTLE untuk mengidentifikasi serangkaian pertimbangan atau masalah yang jelas terkait dengan strategi pemasaran. Memahami bisnis. Pertimbangan penting adalah merek itu sendiri, apa artinya itu merek, apa artinya asosiasi ide, emosi, dan manfaat apa yang diasosiasikan orang dengannya, apa yang membuat unik. Model pemasaran yang dapat digunakan untuk memahami bisnis dan merek yang Anda tangani. Memahami pelanggan. Penelitian yang sedang berlangsung akan membantu Anda membangun gambaran tentang manfaat atau fitur khusus apa yang diberikan bisnis Anda kepada pelanggan Anda, memungkinkan Anda manfaatkan ini dalam konten pemasaran Anda. Tujuannya adalah untuk menjangkau pelanggan dengan pesan pemasaran yang tepat pada tahap yang tepat dari perjalanan mereka. Misalnya, Anda mungkin ingin menggunakan pesan aspirasional untuk seseorang dalam fase eksplorasi, tetapi fokuslah pada fitur dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Seperti harga yang lebih rendah ketika mereka hampir siap untuk membeli. Memahami pesaing. Pesaing Anda bukan hanya mereka yang bertujuan untuk mendapatkan uang pelanggan Anda, mereka juga orang-orang yang menarik perhatian pelanggan Anda. Saat mempertimbangkan persaingan, Anda baiknya juga melihat penggantian potensial untuk produk Anda. Untuk tetap berada di depan, Anda harus melihat potensi penggangguan industri Anda serta para pemain yang Anda. Strategi pemasaran digital. Strategi sebagai rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu. Hasil yang diinginkan dari strategi pemasaran digital akan diselaraskan dengan tujuan atau tantangan bisnis yang pengembangan merek organisasi Anda secara keseluruhan. Misalnya, jika salah satu tujuan keseluruhan adalah akuisisi klien yang baru, kemungkinan secara pemasaran digital mungkin membangun kesadaran merek secara online. Blok bangunan strategi pemasaran. Model strategi ini hanyalah titik awal dan cara untuk membantu Anda memikirkan masalah.
Saat Anda tumbuh dalam pengalaman dan wawasan, Anda bisa mendapati diri Anda kurang mengandalkan mereka atau mengadaptasinya. Langkah-langkah dalam pertanyaan ini membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan menyelesaikan tantangan. Yang pertama, konteks. Yang kedua, pertukaran nilai. Yang ketiga, tujuan. Dengan menerapkan target pasar, perusahaan bisa mengembangkan posisi produk dan strategi marketing untuk setiap target pada pasar yang bersangkutan. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari target pasar, yaitu memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang dijalankan dengan target pasar, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran dengan melakukan identifikasi bagaimana pasar bisa dilayani secara efektif. Perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik, mengantisipasi adanya persaingan, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif, membidik peluang pasar yang lebih luas, menempatkan gagasan pemasar dengan lebih jelas, mengatur produk menjadi lebih baik, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Memahami pengalaman penggunaan dalam perjalanan pengguna sangat penting untuk membangun merek yang sukses. Anggaran harus disisihkan di muka untuk menganalisis data pengguna dan mengoptimalkan jalur konversi. Pemikiran sosial dan inovasi informasi sosial juga berharga dan unik sesuai dengan ruang online. Wawasan yang diberdayakan secara sosial dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan strategis dalam organisasi. Dari peta jalan produk ke rencana layanan, merek telah beralih dari sekedar hadir di media sosial ke penggunaan aktif, penyelaraskan dengan tujuan yang dapat ditindaklanjuti dan metrik yang sesuai. Ini sangat penting dan menunjukkan ROI dan mengecilkan peluang ancaman di pasar. Strategi adalah langkah penting pertama dalam memosisikan merek Anda di pasar dan menciptakan peta jalan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Dari sini, strategi pemasaran yang efektif mulai konteks pasar, mempertimbangkan pilihan yang tersedia, dan membuat pilihan penting. Berdasarkan penelitian dan data yang solid, strategi pemasaran digital menambah lapisan teknologi, keterlibatan, dan optimalisasi berulang ke dalam campuran. Strategi pemasaran digital sangat empiris dan pemikiran strategis. Anda harus memperhatikan ROI dan bagaimana hal itu dapat diukur. Baiklah, itu ringkasan materi bab 3. Terima kasih.